jadi keanekaragaman hayati ini kita harus benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Oke, coba kamu lihat nak di depan, ya. Nah, yang tahu gambar A gambar apa? Oke, nah, yuk silakan. Gambar A sebagai tanaman hias dan dapat membuat lingkungan dan halaman rumah menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Oke, benar. Oke, sama ya. Kemudian untuk gambar B, ada yang tahu? Saya Gambar B. tahu. Oke, silakan nak. Itu adalah daun kumis kucing. Biasanya digunakan masyarakat untuk bahan obat-obatan tradisional. Contohnya untuk obat asam urat. Oke, nah, kumis kucing adalah salah satu apa? Bahan untuk obat tradisional. Oke, nomor 3, gambar C. Siapa yang bisa? Oke, nak silakan. Itu adalah gambar ulat sutra. Ulat sutra dapat menghasilkan serat yang dijadikan benang dan pakaian. Ulat sutra memiliki manfaat secara komersial dan sumber sandang bagi masyarakat setempat. Oke, silakan. Mantap, oke. Kita masuk gambar yang gede. Siapa yang bisa? Saya Bu, gambar D itu adalah gambar padi. Padi biasanya digunakan sebagai bahan makan. Oke, berarti bahan pangan ya. Nah, kalau diolah dia akan menjadi nasi itu sebagai sumber pangan. Nah, jawab pertanyaan kita semua. Nah, kita lanjut. Nah, itulah tujuan kita belajar pada hari ini. Yaitu bagaimana kita mampu membedakan manfaat keanekaragaman hayati, kemudian mampu mengelompokkan dan memberikan contoh manfaat keanekaragaman hayati. Ya, nak? Oke, kita lanjutkan. Anda semua duduk di kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Oke, baik. Ini adalah materi kita pada hari ini, yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati. Nah, manfaat keanekaragaman hayati yang pertama adalah Indonesia memiliki setidaknya sekitar 400 jenis tanaman penghasil buah, sedangkan 370 jenis sayuran dan 70 jenis tanaman berumbi, ya. 55 jenis rempah dan beragam hewan yang bisa dikonsumsi. Nah, kemudian keanekaragaman hayati sebagai sumber pangan, yaitu makanan pokok. Masyarakat Indonesia itu adalah sebagian besar itu adalah beras. Namun sebagian ada yang makanan atau pangan itu adalah singkong, jagung, ubi jalar, ada yang talas dan sagu. Oke. Kemudian, nah, salah satu buahan yang digunakan masyarakat sebagai untuk memenuhi kebutuhannya itu adalah sirsak. Kemudian jeruk bali, duku, durian, markisa, mangga, matoa. Nah, kemudian banyak lagi nak ya, sekitar 370 jenis sayuran yang digunakan masyarakat untuk memenuhi gizinya. Salah satunya itu adalah sawi, kemudian kangkung. Nah, ada yang tahu gambar apakah ini? Ayo, ayo nak, ada, ayo. Gambar apa nak? Sayur-sayuran, ya. Berarti untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita kan butuh sayur kan nak? Iya. Nah, kemudian, nah, ada tanaman ini digunakan untuk bahan obat-obatan. Coba lihat nak ya. Ini ada video akan ibu sajikan. Kamu yang ditonton tadi apa? Macam-macam keanekaragaman hayati Oke. yang ada di daerah Papua. Nah, jadi masyarakatnya memanfaatkan berdasarkan dari sumber atau hutannya. Oke, ada lagi satu video, ya, satu video lagi. Ini nanti kamu analisis nak ya. Oke. Nah, dari video tadi nanti kalian akan membuat di LKPD. Silakan
silakan kamu isi, itu ada pertanyaannya. Silakan kamu bekerjalah dengan kelompoknya, bekerja sama. Jika tidak paham boleh ditanya. Konsentrasi di depan. Oke, Bu. Oke, silakan. Kita acak ya. Ya, kalau kemarin kita tidak acak, sekarang kita acak. Silakan, kelompok yang mau ngambil depan. Ayo. Belum, kelompok satunya sudah main. Oke, ayo, silakan. Iya, iya, ayo. Silakan. Ya, kita saksikan sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Baiklah, nama saya Wildan Putra Bintara, bisa dipanggil Wildan. Nama saya. Saya Zara Nawara, bisa dipanggil Zara. Saya Amalia Hasanah, biasa dipanggil Ahmad. Saya Dewi, biasa dipanggil Lia. Oke. Mengapa manfaat yang keanekaragaman hayati penting dalam menunjang keberlangsungan manusia dan uraikan keberlangsungan kelompok? Keanekaragaman hayati sangat penting bagi manusia karena manusia itu bergantung kepada keanekaragaman hayati untuk pangan, energi, papan, obat-obatan dan masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang lain. Soal yang kedua, pengertian gambar dan uraikanlah pada apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompok mengenai video dari link berikut yang nomor 3. Ginseng adalah akar tanaman atau ramuan obat kuno. Ginseng adalah obat akar tanaman. Ginseng dipercaya bisa memulihkan dan meningkatkan kesehatan. Berikut adalah manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan vitalitas supaya terbuka. Kedua, sumber energi agar tidak cepat lelah. Tiga, mengurangi stres. 4, bisa sebagai untuk mengobati penyakit paru-paru. 5, membantu mengatasi kelelahan dan memperbaiki sel-sel pada otot atau ligamen. 6, menjaga kesehatan hati atau organ. Yang ketujuh, mencegah penyakit Alzheimer. 8, membantu mengatasi diabetes. 9, bisa sebagai obat untuk mencegah penuaan dini. Oke. Baiklah, pertanyaan yang kedua, hasil diskusi nomor 1. Manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia, yaitu kebutuhan akan sandal seperti baju, sandal, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah sebagai bahan pangan seperti sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga adalah sebagai bahan papan, contohnya untuk membuat rumah. Dan bisa sebagai bahan kosmetik, obat-obatan, dan bagi bahan sebagai bahan untuk ekonomi. Keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi manusia adalah biodiversitas. Keanekaragaman hayati memiliki peranan penting seperti menyediakan bahan pangan, sumber energi, sumber air, dan masih banyak lagi. Manfaat keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 3, yaitu menyeimbang ekosistem, sumber ilmu pengetahuan dan teknologi, menyediakan mata pencarian. Baiklah, itu adalah hasil diskusi kelompok 3 kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ayo, oke, Iki, silakan. Bagaimana rasa ginseng Jawa? Rasa ginseng Jawa adalah manis. Cici berarti ya. Oke. Baiklah, masih ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ayo, nah. Berapa lama ginseng Jawa bisa dipanen? 3 bulan sampai 6 bulan. Apakah sudah 3 bulan 9 bulan. Oke. Baiklah, masih ada? Tidak ada lagi. Baik.
Hana sebagai presentasi ketiga. Kesimpulan kami dari pertanyaan nomor 1 yaitu masalah pertanian modern telah memberikan hasil yang lebih tinggi dalam jangka pendek, tetapi juga telah menghadirkan sejumlah masalah, termasuk degradasi tanah, penurunan kualitas tanah, dan ketidakseimbangan ekosistem. Tanaman monokultur yang ditanam seringkali lebih rentan terhadap penyakit dan hama, memerlukan lebih banyak air, dan bergantung pada input kimia yang mahal. Manfaat keanekaragaman hayati terbagi menjadi dua. Kekayaan genetik, yaitu tanaman tradisional yang tumbuh di desa telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki sifat yang tahan terhadap kondisi lingkungan setempat, seperti kekeringan atau penyakit tertentu. Ketahanan tanaman lokal yang beragam dapat memberikan ketahanan terhadap serangan hama atau penyakit. Jika satu tanaman terkena serangan, yang lain mungkin tidak terpengaruh. Tindakan yang dapat diambil: 1. Konservasi varietas lokal. Masyarakat desa dan pemerintahan dapat bekerja sama untuk melestarikan varietas tanaman lokal dan menjaga bank benih komunitas. Pelatihan pertanian keberlanjutan, memberikan pelatihan kepada tani dalam praktik pertanian berkelanjutan yang memanfaatkan keanekaragaman hayati. Pertanyaan yang kedua yaitu mengapa manfaat keanekaragaman hayati penting dalam menunjang keberlangsungan manusia? Uraikan menurut pendapat kelompokmu berdasarkan video. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan. Karena hutan memiliki peran penting bagi manusia seperti sumber pangan, sandang, dan pakan, dan juga memberikan ketenangan secara spiritual yang mampu mengurangi stres. Pertanyaan yang ketiga yaitu perhatikan gambar, uraikanlah apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompokmu mengenai video dari link. Dari video yang kami amati tentang hutan Petung Priyono, Pulau Jawa, dapat disimpulkan bahwa populasi dan keanekaragaman hutan Petung Priyono sangat stabil dikarenakan aktivitas ilegal bisa dikatakan hampir mendekati nihil atau tidak ada gangguan dari tangan manusia. Dilakukan dengan pengelolaan terbaik dan tidak merusak hutan, baik itu dari aspek ekologi, ekonomi, dan aspek sosial, sudah berjalan dengan seirama. Manfaatnya Petung Priyono ini sudah dirasakan oleh masyarakat melalui pola pikir konservatif yang bisa juga disebut sebagai dengan cara melestarikan, menjaga, dan memelihara. Hasil diskusi kami tentang soal nomor 1 yaitu manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia. Jawabannya adalah sebagai sumber pakan, pangan, sandang, pakan, dan obat-obatan. Sebagai sumber plasma mempertahankan keberlanjutan ekosistem sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagai sumber pendapatan devisa serta sebagai tempat rekreasi. Soal kedua, keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi manusia adalah memiliki peranan penting seperti menyediakan bahan pangan sebagai sumber energi, sumber air, memberikan lingkungan berkualitas, ketenangan spiritual sebagai penjagaan budaya, mental, dan kesehatan kita sebagai manusia. Soal ketiga, manfaat keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi 3, yaitu jasa ekosistem, sumber daya hayati, dan manfaat sosial. Baiklah, sebelum kami mengakhiri presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, Narika. Petung Priyono yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat. Apa manfaatnya? Manfaat hutan itu? Oke, coba. Perdebatan ya. Nah, coba. Contoh Kita definisikan. keanekaragaman hayati yang dimanfaatkan sebagai bawah tas adalah kunyit. Kunyit dapat bermanfaat untuk mengurangi gatal-gatal dan untuk menjaga kesehatan tubuh dan lain-lain. Oke, ini termasuknya berarti ya. Oke. Nah,
Baiklah, kami akhiri presentasi kami dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami tentang manfaat keanekaragaman hayati yang akan disampaikan oleh Atiyati. Kepada Atiyati kami persilakan. Uraikanlah apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompokmu mengenai video dari ini. Manfaat keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau variasi yang ada pada makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Proses adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Dari kedua proses tersebut, nantinya akan tercipta makhluk hidup yang memiliki perbedaan dengan induknya. Keanekaragaman hayati membawa manfaat sebagai sumber pangan, sumber sandang dan papan, sumber obat-obatan, sumber kosmetik, sumber estetika, dan sumber ilmu pengetahuan. 1. Apa manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia? Menyediakan bahan tekstil atau sebagai sumber sandang manusia. 2. Apa keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi manusia? Berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. 3. Apa manfaat keanekaragaman hayati dapat bagi 1. Jasa ekonomi. 2. Sumber daya hayati. 3. Manfaat sosial. Apa ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Dari presentasi kelompok 2 ada yang ditanya. Silakan. Pertanyaannya adalah apa akibat terciptanya keanekaragaman hayati? Jawabannya, keanekaragaman hayati dapat tercipta akibat adanya proses evolusi dan adaptasi. Oke, Apa sudah puas? Tidak. Masih ada yang ditanyakan? ada yang bertanya? Silakan, Nanda Windy. Pindah ke Yun. Proses evolusi dan proses adaptasi. Jawabannya, proses evolusi merupakan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama, sedangkan proses adaptasi merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda. Apa sudah puas? Masih ada yang ditanyakan? Sebutkan contoh keberagaman hayati yang dimanfaatkan sebagai obat-obatan di lingkungan sekitar. Izin mengambil buku baku. Ya, nggak apa-apa. Ya, berarti di lingkungan sekitar kan? Ya. Ya, silakan. Ambil di lingkungan sekitar. Pinang dapat dijual dan menghasilkan uang. Dan pinang juga dapat digunakan sebagai obat-obatan karena ekstrak pinang dapat mencegah dan mengobati stroke dan mencegah gigi berlubang. diskusi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang keanekaragaman, manfaat keanekaragaman hayati yang akan dibacakan oleh Ibadah. Baiklah, soal nomor 1 yaitu mengapa manfaat keanekaragaman hayati penting dalam menunjang keberlangsungan umat manusia. Yaitu makin tinggi tingkat keanekaragaman hayati akan makin baik dan stabil suatu ekosistem. Yang kedua, perhatikan gambar. Uraikanlah apa yang dapat kamu simpulkan dari kelompokmu yang akan dibacakan oleh Abian Fajar Mukrim. Suaranya keras. Menurut peneliti, hujan tropis bisa ditemukan 9 bilion hewan dari 34 bilion hewan. Di dalam ekosistem terumbu karang yang luasnya 20 kali lebih kecil dibandingkan hutan tropis. Di dalam terumbu karang terdapat 32 bilion hewan. Terumbu karang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi di dalamnya. Terdapat 100.000 spesies terumbu karang adalah sumber kehidupan di laut.
Terumbu karang juga berfungsi untuk melindungi daratan dari hempasan ombak. Soal pertama, manfaat keanekaragaman hayati bagi umat manusia adalah: pertama, kebutuhan akan sandang, buah, pangan, dan pakan terpenuhi dari berbagai macam sumber daya hayati. Dua, keanekaragaman hayati yang paling besar perannya bagi manusia adalah biodiversitas sebagai sumber energi, sumber air, dan memberikan lingkungan yang sehat. Tiga, manfaat keanekaragaman hayati dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu jasa ekosistem, sumber daya hayati, dan manfaat sosial. Baiklah, apa ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Anda Mel. Mengapa hutan hujan tropis memiliki kelembapan yang tinggi? Mengapa di Indonesia banyak terdapat hutan hujan tropis? Contoh tanaman hias yang ada di sekitar kita. Oke, contoh tanaman hias yang ada di sekitar. Oke, nah kita langsung ambil ya. Oke, nah ini Di sini ada bunga sebagai tanaman hias. Bunga dapat memperindah ruangan dan mempercantik lingkungan. Misalnya bunga di kelas untuk memperindah di teras maupun di lingkungan sekitar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. berarti kita sudah selesai mempresentasikan semua kelompok, ya kan? Oke. Nah, sebelum kita masuk ke selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar observasi atau penilaian teman di kelompok Ananda semua. Nah, silakan kalian menilai temannya berdasarkan lembar observasi. Berdiri duluan lah ya. Presentasi tadi, ayo. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga: jasa ekosistem, sumber daya hayati, dan manfaat sosial. Oke, nah tepuk tangan untuk Irfan. Nah, jadi kalian sudah tahu semua bagaimana kita membedakan, mengelompokkan, bahkan Anda semua sudah bisa memberikan contoh, bahkan dari lingkungan sekitar. Nah ya, ini kreatif sekali kalian ya. Ananda mengambil pinang. Nah, berarti sudah bisa memberikan kan contohnya. Mampu membedakan, sudah mampu kamu membedakan. Ini adalah batak atau tumbuhan kunyit, yang satu pinang. Ya, berdasarkan dari fungsinya, manfaatnya ini kan berbeda. Nah, kalau kunyit tadi untuk apa Ananda? Untuk obat-obatan. Obat-obatan. Kalau pinang juga untuk obat, tetapi ini bisa digunakan sebagai bahan pangan. Oke, sudah bisa memberikan contoh kalian. Oke, lanjut ya. Nah, itulah hasil dari pembelajaran kita hari ini. Nah, silakan Ananda isi lembar observasinya. Nah, jadi ini penilaian antar teman ya. Lihat, apakah benar-benar teman kalian bekerja sama atau tidak, atau hanya sekedar duduk saja, gitu ya. Oke. Jika sudah selesai nanti langsung dikumpulkan. Oke. Oke, sudah ya? Berarti ini adalah penilaian antar teman. Nah, kita akan masuk ke dalam, Ibu akan memberikan soal sumatif. Bagaimana pemahaman Ananda ketika kita melakukan pembelajaran hari ini. Nah, silakan buka, Ibu melalui Google Form. Silakan buka HP Ananda semua. Ibu akan kirimkan linknya. Oke, ya. Buka itu di Google Form nak ya. Oke, silakan isi kelas, nama. Oke, sudah bisa dibuka soalnya? Sudah. Oke,
silakan. Sudah selesai, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Nah, Oke, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan semua LKPD yang sudah Anda kerjakan. Silakan, Nak. Kiranya nanti umumkan itu langsung tertera di drive Bu ya. Oke. Oke, semua pembelajaran hari ini sudah selesai kita lakukan.